Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Welcome to my YouTube channel Ibu Murni Gelemba. Pada mata pelajaran teknologi perkantoran. Hari ini kita membahas mata pelajaran teknologi perkantoran kelas 1 OTKP dengan materi C kantor virtual. Jadi hari ini anak-anak kita mempelajari tentang kantor virtual. C kantor virtual. Kantor virtual atau virtual office adalah pekerjaan yang dapat dikerjakan di lokasi geografis manapun selama tempat itu terhubung dengan lokasi tetap perusahaan melalui sejenis komunikasi elektronik. Misalnya jaringan internet. Orang yang bekerja dengan kantor virtual biasanya hanya bekerja dengan peralatan komunikasi, misalnya komputer, dalam kurung laptop, yang terhubung dengan jaringan internet atau dengan smartphone. Satu definisi kantor virtual. Kantor virtual atau virtual office adalah ruang kerja yang berada di dunia internet atau dunia maya di mana seseorang dapat menyelesaikan suatu bisnis profesional atau pribadi tanpa harus memiliki kantor berupa bangunan. Kantor virtual merupakan bentuk suatu aplikasi layanan kantor secara online. Pengaturan operasional dan fungsional kantor virtual dapat dilakukan dengan media komputer, laptop, smartphone. Dengan melalui akses internet, pekerjaan kantor dapat dilakukan di lokasi geografis manapun selama tempat kerja tersebut terhubung dengan lokasi tetap perusahaan melalui komunikasi elektronik. Fenomena kantor maya mulai muncul pada tahun 1970-an pada saat komputer mikro dan peralatan komunikasi mulai terjangkau secara personal sehingga memungkinkan seseorang bekerja di rumah. Pada saat itu muncullah istilah teleprocessing yang digunakan untuk menjelaskan komunikasi data. Dua manfaat kantor virtual. 1. Efisiensi waktu. Efisiensi waktu di sini yaitu jelas dengan adanya kantor virtual atau virtual office kita tidak terpaku bekerja di satu tempat dengan jam-jam tertentu sehingga mengurangi waktu yang tidak begitu perlu seperti waktu untuk perjalanan menuju ke kantor dan lain sebagainya. 2. Efisiensi tempat. Efisiensi tempat, dengan virtual office Anda tidak perlu memerlukan tempat untuk menjalankan bisnis karena semuanya sudah tertata melalui virtual office. 3. Menghemat biaya pengeluaran. Menghemat biaya pengeluaran karena kantor virtual menjadi keunggulan dan manfaat yang sangat terasa bagi para pebisnis yang menjalankan bisnisnya melalui virtual office. Karena dengan begitu kita bisa menghemat biaya gedung atau sewa milik sendiri, maintenance, listrik, transport, dan biaya-biaya lain yang ada pada kantor konvensional yang real atau nyata. Nah, itu tadi manfaat kantor virtual. Nah, aktivitas siswa. Pada masa sekarang ini banyak orang yang menggunakan kantor virtual untuk menjalankan bisnis mereka. Cari tahu tentang tujuan dari penggunaan kantor virtual di internet. Nah, kita lanjut lagi. Di sini adalah kelebihan dan kekurangan kantor virtual.
Kelebihan dan kekurangan kantor virtual di sini. Kelebihan kantor virtual, 1. Pengurangan biaya operasional perusahaan seperti lokasi dan ruang tempat usaha, biaya perawatan kantor, serta gaji karyawan. Kantor virtual menggunakan jaringan komunikasi formal. Seluruh bentuk komunikasi terjadi melalui kantor virtual tercatat secara formal. Rapat atau pertemuan dapat dilakukan melalui telekonferensi atau video conference, dan dokumen dapat ditransmisikan secara elektronik. Pengurangan halangan aktivitas kerja seperti hujan, jalan macet, tempat jauh sudah tidak dapat lagi menjadi alasan untuk tidak bekerja. Keuntungan sosial dari kantor virtual adalah memberikan kesempatan dan kemampuan bekerja untuk individu yang memiliki tanggungan anak-anak kecil, penyandang disabilitas, maupun lanjut usia. Nah, kekurangan kantor virtual di sini adalah rasa tidak memiliki perusahaan, takut kehilangan pekerjaan, semangat kerja rendah, ketegangan keluarga. Nah, kita masuk pada tugas mandiri siswa-siswiku. Tugas mandirinya yaitu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar. Apakah yang dimaksud dengan kantor virtual? 2. Apakah manfaat didapat dari kantor virtual? 3. Sebutkan keuntungan dari kantor virtual. 4. Sebutkan layanan komunikasi virtual. 5. Sebutkan kerugian dari kantor virtual. Nah, jawabannya nanti Anda kirim di Classroom. Oke, demikian siswa-siswiku. Terima kasih telah menonton video pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya.